Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayolah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah, insyaallah melanjutkan pengajian kita di kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, kita masuk ke bab yang baru setelah kemarin selesai mempelajari bab ayat-ayat yang menjadi bukti akan kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan. Bab ini itu masih satu tema dengan bab sebelumnya. Jadi tema besar dari bab ini adalah ayat-ayat, dalil-dalil yang menunjukkan akan kebenaran tauhid dan batilnya syirik. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan Allah itu maha kuasa dan makhluk itu lemah. Ya. Kenapa dibedakan? Ya. Kalau pada bab sebelumnya itu contoh yang dikemukakan, contoh yang dipaparkan itu adalah orang soleh, nabi dan orang soleh. Bahwasanya Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu makhluk statusnya lemah dan tidak bisa dijadikan tempat beribadah, tempat meminta karena statusnya lemah. Kemarin tentang para nabi. Nah, sekarang itu beliau memaparkan dengan contohnya malaikat, dengan contoh para malaikat. Makanya dibedakan antara bab sebelumnya dengan bab yang ini. Tapi temanya tetap sama, yaitu hadis-hadis, dalil-dalil atau hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu benar dan syirik itu batil. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan makhluk itu lemah dan Allah Maha Kuasa. Nah, makhluknya siapa pada bab ini adalah para malaikat. Kita lihat di sini beliau langsung membawakan ayatnya. Kita beliau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasiyah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab yang menjelaskan firman Allah surat Saba ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hatta hingga idza apabila fuzzi'a an qulubihim, dihilangkan dari hati para malaikat. Nah, kita lihat maknanya, ai uzilal faz'u an qulubil malaikati minal ghasyati, yaitu uzila al faz'u, dicabut al faz'u, rasa takut, an qulubil malaikah, dari hati para malaikat, minal ghasyati, yaitu berupa pingsan, ya, yaitu berupa pingsan, allati tusibuhum, yang menimpa para malaikat, inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril, ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, bil wahyi, berupa wahyu, ila Jibril, kepada malaikat Jibril. Jadi ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, itu malaikat yang lain itu saking takut dan hormatnya kepada Allah, pingsan. Pingsan. Nah, ketika Allah hilangkan rasa takut itu, qalu, para malaikat kemudian berkata, qalu ai qala ba'duhum li ba'din istibsyaran. Malaikat antara satu dengan yang lain saling berkata,
artinya saling bertanya-tanya, saling berkata, istibsyaran sebagai bentuk gembira, sebagai bentuk gembira. Jadi bertanyanya ini bukan sekedar bertanya, tapi bentuk gembira. Wih, Allah sudah berfirman apa gitu kan? Itu bentuk kegembiraan. Ya. Madza qala rabbukum? Madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian gitu. Allah telah berfirman apa gitu kan. Itu bentuk kegembiraan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu al-haq. Maksudnya qala Allahu al-haq. Allah telah memfirmankan yang hak, yang benar, al-haq. Wa huwal aliyul kabir. Sedangkan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal ali alladzi lahu ulul qadri wa ulul qahri wa ulul dzat. Jadi Allah itu disifati dengan maha tinggi. Nah, tinggi apanya begitu kan? Alladzi lahu ulul qadri. Satu, Allah tinggi kedudukannya, kuasanya. Kemudian wa ulul qahri, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi keperkasaannya, sifatnya. Kemudian wa ulul dzat. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya. Maha tinggi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini diingkari oleh sebagian orang. Iya, Allah maha tinggi. Mereka menerima Allah maha tinggi. Kuasanya maha tinggi, kedudukannya iya. Tapi mereka menolak Allah maha tinggi zatnya. Tapi tidak seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi semuanya. Kemudian Al-Kabir, maha besar, ay alladzi la akbaru wa la a'dhu minhu tabaraka wa ta'ala. Yang mana tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mufradat dari ayatnya. Mufradat dari ayatnya. Kemudian kita lihat munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungannya. Kata Syekh Saleh, munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Anna fihi bayana halil malaikatil ladzina hum aqwa wa'dhamu man ubida min dunillah. Anna fihi, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat penjelasan halil malaikati, kondisi para malaikat, alladzina hum, yang mana mereka itu aqwa wa'dhamu. Malaikat itu adalah yang paling kuat dan yang paling besar, man ubida min dunillah. Sesuatu oknum yang disembah selain Allah. Maksudnya malaikat ini di antara makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Kan banyak tuh. Ada orang yang nyembah orang soleh, ya, ada orang yang nyembah jin, ada orang yang nyembah patung, ada orang yang nyembah kuburan. Orang nyembah patung itu kayaknya nggak ada gitu ya. Secara rasio gitu nggak mungkin ada orang nyembah benda mati gitu kan. Benda mati itu mesti dianggap ada sesuatu yang menitis kepada benda mati tersebut. Entah itu roh nenek moyangnya, entah itu rohnya orang soleh dan seterusnya. Jadi nggak mungkin ada orang itu segoblok itu ya nyembah benda mati gitu. Jadi pasti ada alasan kenapa orang menyembah patung gitu ya. Karena dianggap di situ ada yang menitis kan gitu kan. Jadi nggak segampang itu ada orang bilang, oh kamu kok nyembah batu, enggak ya. Pasti dia ngeles, enggak, saya nggak nyembah batu. Ini cuma apa namanya bentuk saja yang dimana ini adalah titisannya. Ada sesuatu yang menitis di sini. Sejatinya saya nggak nyembah ini, tapi nyembah sesuatu yang lain kan gitu kan. Jadi yang disembah selain Allah itu banyak ya. Ada orang soleh, ada nabi, ada malaikat, ada jin gitu kan. Ada apa namanya benda-benda alam dan seterusnya. Nah, yang paling besar dari oknum-oknum tersebut, makhluk-makhluk tersebut, yang paling kuat adalah malaikat. Yang paling kuat adalah para malaikat. Kemudian kita beliau faidza kana haluhum Allahi ma dzukira min haibatihim. Kalau kondisinya para malaikat itu seperti ini, ma'allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'allahi ma dzukira min haibatihi, dengan apa yang telah disebutkan dari haibatihim, dari rasa segannya mereka minhu kepada Allah, wa khasyatihim lahu, dan rasa takutnya mereka kepada Allah. Fa kaifa yud'auna ma'allahi, maka bagaimana mungkin mereka disembah, ditujukan doa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Faghairuhum min babi aula. Maka selain mereka itu lebih utama untuk tidak disembah selain Allah. Jadi seperti itu ya. Ini namanya dalalah iqtidha dan dalalah iltizam. Malaikat aja yang kondisinya sekuat itu, sebesar itu, kita tahu bahwasanya malaikat Jibril itu disifati dengan seperti ini, malaikat apa namanya, malaikat penjaga neraka gitu kan, disifati dengan sifat yang besar dan seterusnya. Itu ketika mendengar firman Allah mereka pingsan, ya. Mereka pingsan. Jadi itu tadi ya, nggak ada kemudian orang yang nyembah benda mati itu nggak ada. Mesti dianggap ada sesuatu yang menitis kepada benda tersebut. Entah itu malaikat, entah itu orang soleh, dan seterusnya. Dari sekian banyak oknum yang disembah selain Allah, malaikat ini yang paling kuat. Malaikat ini yang paling kuat, gitu ya. Kalau ditanya, nabi sama malaikat gitu ya, itu kuat mana gitu kan? Maka jawabannya kuat malaikat kan gitu kan. Ada malaikat pemikul arsy kan gitu kan. Berarti kan malaikat ini kuat gitu kan. Nah, malaikat saja yang terkuat di antara oknum-oknum makhluk-makhluk itu ketika mendengar firman Allah itu pingsan, maka nggak bisa ditujukan doa. Mereka itu lemah. Berarti yang lebih selain malaikat itu, selain malaikat itu lebih lemah lagi dan lebih tidak pantas lagi untuk disembah, untuk ditujukan doa. Apalagi cuma sekelas wali-wali lokal gitu kan, orang-orang soleh lokal. Kamu kenapa nggak pergi ke kuburannya Mbah Fulan gitu kan? Kamu kalau pergi ke sana hajatmu 70 terkabul misalkan. Gimana mungkin gitu kan? Dia itu lemah. Apa buktinya mati gitu kan? Malaikat itu belum ada yang mati kayaknya sampai sekarang. Tapi nggak boleh ditujukan doa kepada malaikat. Kenapa? Karena mereka lemah. Statusnya makhluk. Apalagi cuma manusia yang soleh begitu, orang soleh itu lebih tidak pantas lagi. Kemudian kata beliau fafidzalika raddun ala jamil musyrikina, maka di dalam ayat ini ada bantahan, mengandung bantahan kepada seluruh orang-orang musyrik alladzina yad'una ma'allahi man la yudani al malaikah, kepada orang-orang seluruh orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah pada oknum, pada sesuatu yang la yudani al malaikah, yang tidak sebanding dengan malaikat. Jadi seperti itu ya. Malaikat saja yang segitu kuatnya. Ada malaikat yang mampu mengangkat gunung gitu kan. Ada satu kisah ya, antum tahu ya, bahwasanya ketika Rasulullah itu pergi ke Taif, kemudian dilempari batu, kemudian ada malaikat yang menawari untuk mengangkat gunung, kemudian dilemparkan kepada penduduk Taif, tapi Rasulullah menolak. Itu menunjukkan malaikat itu mampu mengangkat gunung, mampu mengangkat gunung terus dilemparkan. Ada malaikat yang memikul arsy. Semua malaikat yang sekuat itu ketika mendengar firman Allah pingsan. Berarti mereka itu lemah. Kalau mereka lemah, maka statusnya sama kayak kita makhluk. Lemah. Kalau sama-sama lemah begitu, berarti boleh nggak ditujukan doa? Wahai malaikat, tolong dong mintain kepada Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang kelasnya tidak menyamai malaikat. Apalagi cuma orang soleh gitu kan. Apalagi cuma wali lokal gitu. Wali lokal enggak, lebih lebih tidak pantas lagi. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian kata beliau, al makna al ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Kata beliau, yukhbirullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam ayat ini anil malaikati, tentang para malaikat. Annaha, bahwasanya mereka idza sami'atil wahya, apabila mereka mendengar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ila Jibril, kepada malaikat Jibril, faziat inda dzalika, maka mereka takut ketika itu, ta'ziman wa haibatan, ya, sebagai bentuk mengagungkan atau karena mengagungkan dan karena segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aradat, dan malaikat itu gemetar, gemetar. Hatta yusibaha mithlul ghasyi, hingga yusibaha, hingga menimpa para malaikat tersebut mithlul ghasyi, semisal pingsan atau seperti pingsan. Jadi seolah-olah mereka itu pingsan saking mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, faida uzilal faz'u min qulubihim. Tapi apabila sudah diangkat, sudah dicabut rasa takut itu dari hati-hati para malaikat, akhadhu yatasaaluna, maka mereka mulai saling bertanya-tanya, mulai saling bertanya satu dengan yang lain sebagai bentuk berita gembira, sebagai bentuk kegembiraan, istibsyarat. Oh, Allah telah berfirman apa nih? Allah telah berfirman apa nih? Gitu. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan, mada qala rabbukum. Apa yang telah Allah firmankan? Apa yang telah Rabb kalian firmankan? Fayaquluna, mereka akan mengatakan, qalal haq. Allah telah memfirmankan al-haq wa huwal aliyyu, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu, alladzi akbaru minhu wa la yang mana tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayat. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudani al-malaikata. Ayat ini berisi bantahan atas seluruh golongan kelompok orang-orang musyrik. Tadi orang-orang musyrik yang menyembahkan macam-macam. Semuanya makhluk. Yang mana mereka menyembah bersama Allah, man la yudani malaikah. Oknum yang tidak sebanding dengan malaikat. Ya. Nggak selevel gitu ya dengan malaikat. Nggak selevel dengan malaikat. Wala yusawihim, dan tidak menyamai mereka fi sifatin min sifatihim, dalam sifat-sifatnya malaikat. Tadi ada yang mampu untuk mengangkat gunung, ada malaikat pemikul arsy, ada macam-macam. Itu semua tidak ada makhluk yang menyamai itu. Malaikat saja tidak pantas, yang sekuat itu apalagi makhluk yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, itsbatul kalami lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi. Ayat ini juga memberikan pelajaran, memberikan faedah penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbicara. Allah Maha berbicara ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah itu sesuatu yang bisa didengar. Sesuatu yang bisa didengar. Kalau tidak bisa didengar, maka para malaikat tidak akan pingsan ketika mendengar kalam Allah. Ya, kenapa? Karena memang ada sekelompok orang, sekelompok golongan yang mengatakan firman Allah itu sesuatu yang tidak bisa didengar. Allah berfirman tanpa huruf dan suara. Nah, ini nggak benar ya, ini nggak benar. Buktinya apa? Buktinya ya ini. Kemudian yang ketiga, anna kalamallahi subhanahu wa ta'ala ghairu makhlukin. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah itu bukan makhluk. Yaitu bukan makhluk berdasarkan ayat ini. Dari mana istidlalnya gimana kok ayat ini bisa mengatakan kalamullah itu bukan makhluk? Kenapa? Li'annahum yaquluna. Karena para malaikat itu ngomongnya begini. Mada qala rabbukum. Apa yang telah Allah firmankan? Qala, pakainya qala. Apa yang telah Allah firmankan? Apa yang telah Allah katakan? Lam yaqulu, para malaikat nggak ngomong mada khalaqa rabbukum. Apa yang telah Allah atau Rabb kalian ciptakan, khalaqa. Berarti beda ya, berarti beda. Allah, para malaikat nggak ngomong mada khalaqa rabbukum, tapi mada qala rabbukum. Ini menunjukkan firman Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Kemudian yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhlukatihi. Ayat ini menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang kelima, isbatu azamatillah. Ayat ini juga menetapkan sifat azamah, sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang pertama. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis ya. Ini panjang. Mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian kata beliau, fis sahihi, di dalam as-sahih. Maksudnya ai fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari. Jadi hadisnya ini ada di dalam sahih Bukhari. Ya. Ini di sini ada catatan kakinya
Nomor hadisnya silakan dilihat 4701. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasulullah, idza qadallahu al-amra fis sama'i, idza qadallahu al-amra ay idza takallama bihi, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyampaikan perintah, ya. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyampaikan perintah di langit, dorobatil malaikatu bi ajnihatiha qada'anan, ya. Maka para malaikat itu mengepak-ngepakkan sayapnya, melipat sayapnya gitu kan, melipat sayapnya. Dorobatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat itu memukulkan sayapnya, ya, melipat begitu, mengepak-ngepakkan sayapnya, khoda'anan, sebagai bentuk khoda'anan. Bifat hata ini minal khudu. Kalau khoda'anan, jadi dua di fathah ini khoda'anan, itu dari kata khudu, artinya tunduk. Ya. Tunduk secara literal, ya, tunjuk secara literal. Waru ya bidommi awalihi wa sukuni thanihi. Dan ada juga yang meriwayatkan bukan khodo'anan, tapi harokat awalnya di dommah, huruf yang awal di dommah, huruf yang kedua disukun, berarti khud'anan. Jadi boleh dibaca dua ya, boleh dibaca khodo'anan, boleh dibaca khud'anan, ya, boleh dibaca khud'anan. Kalau dibaca khodo'anan itu artinya tunduk secara literal, tapi kalau dibaca khud'anan, maksudnya khodi'ain, ya. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan tunduk. Jadi bukan tunduk secara literal. Kalau tunduk secara literal maksudnya menunduk begitu ya. Likaulihi, ya. Karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Liqaulillahi taala. Afwan, liqaulillahi taala. Maksudnya tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ka'annahu, seakan-akan as-sautal masmu, seakan-akan suara yang didengar tersebut silsilatun ala sofwanin, itu seperti rantai yang diseret ala sofwanin, di atas sofwan, huwa al hajarul al amlasu. Sofwan itu batu yang licin. Tapi ini ada faedah ya. Kan Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai Allah, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Di sini Rasulullah menyerupakan firman Allah seperti suara rantai yang diseret di atas batu licin. Pertanyaannya, apakah suaranya Allah itu seperti itu, gitu ya? Atau bagaimana? Kalau begitu berarti Rasulullah menyamakan suaranya Allah dengan suara rantai yang diseret di atas batu. Jawabannya, yang diserupakan itu bukan suaranya Allah, tapi cara mendengarnya. Cara mendengarnya. Contohnya begini, kan ada hadis tuh. Kita nanti di surga itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat bulan purnama. Nah, sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama di malam yang cerah gitu, nggak ada awannya, nggak tertutup apapun. Pertanyaannya, apakah Allah itu seperti bulan kan gitu kan? Enggak. Yang dimaksud adalah cara ngelihatnya. Kita akan melihat Allah itu jelas terang, nggak ada penghalang seperti kita ngelihat bulan. Kita ngelihat bulan gimana sih? Oh, nggak desek-desekan. Orang yang di Semarang sama yang di mana Jakarta, yang di Bandung itu semuanya bisa ngelihat bulan. Nggak perlu desek-desekan, gitu kan? Nggak perlu desek-desekan. Nggak perlu kumpul di satu tempat baru kelihatan, enggak gitu. Maksudnya itu. Nah, ini juga sama.
Yang diserupakan itu adalah cara mendengarnya. Seolah-olah seperti kita mendengar suara rantai yang diseret, bukan suara Allah seperti rantai yang diseret. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Yanfudhuhum dalika. Yang mana yanfudhuhum dalika? Ai yakhlusu hadzal qawlu wa yumdi fil malaikati. Yaitu firman Allah tersebut masuk dan mengalir, berjalan di para malaikat. Ya. Jadi maksudnya firman Allah tersebut sudah masuk, sudah berlaku, sudah mengalir, sudah lewat di para malaikat. Begitu. Hatta idza fuzi'an qulubihim, hingga apabila telah dihilangkan dari hati mereka rasa takut, qalu, mereka akan saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq, mereka akan mengatakan al-haqqa wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Fayasmauha mustarikus sam'i. Ya, kemudian fayasmauha mustarikus sam'i. Mustarikus sam'i, fayasmauha maksudnya mendengar kalimat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Ya, al kalimat allati qadaha Allah, kata-kata yang Allah firmankan tadi, siapa yang mendengarnya? Mustarikus sam'i, pencuri dengar, yang nguping. Mustarikus sam'i ay tatifu li kalamil malaikati minasyaiton, itu setan yang nyadap pembicaraan malaikat. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Dan pencuri berita langit ini itu hakadha seperti ini, sebagiannya dengan sebagian yang lain, di atas sebagian yang lain. Wasofaha Sufyanu, kemudian Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafidun hujjatun min kibaril a'immah. Sufyan ini siapa? Sufyan ini salah satu yang meriwayatkan hadis ini. Beliau namanya Sufyan bin Uyainah bin Mainun al-Hilali, thiqah, hafid, kemudian hujjah. Ya, thiqah, hafid, hujjah. Ini istilah-istilah dalam ilmu rijal, ya, istilah dalam ilmu rijal. Min kibaril a'immah, termasuk pembesar para imam di kalangan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Nah, Sufyan bin Uyainah itu mensifati setan yang mencuri berita langit saling gendong-gendongan gitu antara satu dengan yang lainnya, bikafihi, dengan telapak tangannya, faharrofaha, kemudian beliau harrofaha ay amalaha, beliau memiringkan tangannya, kemudian wabad dada baina asobihi, kemudian beliau merenggangkan farroko bainaha, merenggangkan antara jari-jari. Jadi seperti ini. Jadi sama beliau tangannya dimiringkan, bukan begini, tapi tangannya dimiringkan, kemudian jari-jarinya direnggangkan. Jari-jari direnggangkan. Jadi seperti ini. Beliau, Sufyan bin Uyainah, itu menyebutkan gimana sih setan-setan itu saling gendong-gendongan gitu antara satu dengan lain sampai ke langit, ya. Seperti ini beliau pikirnya. Kemudian fayasmaul kalimata, kemudian setan tersebut mendengar kalimat yang dibicarakan oleh para malaikat, fayulqiha ila man tahtahu, kemudian setan sampaikan kalimat tersebut kepada setan yang ada di bawahnya. Tamayulqihal al-akhuru ila man tahtahu, kemudian setan yang lain sampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Kayak kata bersambung gitu ya. Hatta yulqiha ala lisani sahir, hingga kemudian setan yang di bawah itu menyampaikan kepada lisannya as-sahir, tukang sihir. Ai alladzi yata'ata as-sihra. Sahir itu orang yang mempraktikkan sihir. Apa itu sihir? Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababu. Sihir itu definisinya ungkapan sebutan untuk sesuatu yang tidak nampak dan tidak terlihat sebabnya.
Jadi tahu-tahu kejadian gitu, tahu-tahu kejadian, tahu-tahu apa namanya terjadi. Min amalil uqadi wa ruqa wa ghairiha. Dari praktek ukot simpul buhul ya, kalau praktek sihir kan ada yang pakai buhul, kemudian ruko ada yang pakai jampi, ada yang pakai mantra, wa ghairiha, ada yang pakai yang lain, pakai ramuan. Jadi pakai ramuan ada nggak? Ada. Jadi sihir itu bisa juga pakai ramuan, pakai jamu-jamuan, pakai ramuan. Jadi bikin ramuan dikasihkan ke orangnya, kemudian orangnya itu sakit. Itu juga praktek sihir. Itu juga praktek sihir. Kemudian awil kahin atau kahin. Siapa itu kahin? Kahin itu tukang ramal. Kalau sahir itu tukang sihir, kahin itu tukang ramal. Wa huwa alladhi yukhbiru anil kainati fi mustaqbiliz zaman, yaitu orang yang memberikan kabar tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Wa yadda'i ma'rifatal asrar. Kemudian dia mengklaim tahu ilmu rahasia atau mengklaim tahu ilmu gaib. Itu disebut kahin. Kalau di kita peramal gitu ya. Dia satu kata yang menghimpun semuanya dukun gitu ya. Farubbama adrakahu syihab. Maka bisa jadi adrakahu syihab ya. Ai maksudnya adrokal mustariko asyihabu. Bintang yang berpijar itu mengenai si penyadap berita tadi, setan tadi. Wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayukhrikuhu, yaitu syihab itu sesuatu yang dilemparkan kepada setan tersebut qabla ilqaiha, sebelum setan tersebut menyampaikan berita tadi kepada para dukun, fayukhrikuhu, kemudian syihab tadi, bintang yang berpijar tadi akan membakar si setan tadi. Qabla an yulkiha, sebelum setan tersebut menyampaikan berita tersebut kepada dukun. Ya. Warubbama alqaha, dan bisa jadi setan tersebut menyampaikan berita tadi qabla an yudrikahu, sebelum dikenai oleh bintang berpijar tadi. Jadi memang ketika para setan itu menyadap berita langit, itu nanti dilempar sama malaikat dengan meteor lah, bahasa kita lah, dengan meteor dipanah gitu. Ada yang kena, ada yang enggak gitu ya. Kalau yang kena ya sudah terbakar setannya, nggak jadi disampaikan. Kalau nggak kena, maka berita langit tersebut disampaikan kepada kepada tukang ramalnya qabla an yudrikahu, sebelum dikenai oleh bintang tadi. Fayakdzibu ma'ha mi'ata kadbatin. Kemudian setan tersebut memberikan kedustaan, ay as-sahira wal awil kahin, memberikan kedustaan kepada apa namanya tukang ramal dan tukang sihir tadi, maha bersama dengan al kalimatalati alkoha, bersama dengan berita yang dia sampaikan, mi'atakat batin, itu 100 kedustaan, 100 kedustaan. Fayuqalu, kemudian dikatakan alaisa qad qala lana yauma kada wa kada. Kemudian setelah itu dikatakan, bukankah si dukun ini telah berkata kepada kita di hari ini dan ini, kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Fayusaddaku bitil kal kalimatil lati sumiat minas sama. Maka gara-gara itu si dukun tersebut itu dipercayai, ya, dipercayai dengan kalimat tersebut yang dia dengar dari langit, yang dia dengar dari langit. Jadi berita yang setan tersebut sampaikan itu sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Meskipun dicampur dengan 100 kedustaan, dukun tersebut tetap akan dipercayai. Kenapa? Ini apa ya? Psikologi manusia ya, psikologi manusia ya. Manusia itu pernah ngomong benar sekali, pernah ngomong tentang ramalan benar sekali. Itu yang diingat yang benar. Meskipun ramalan yang meleset itu banyak gitu ya. Kayak dulu Mama Loreng gitu ya, Mama Loreng. Itu pernah ngomong begini. Yang benar ya paling satu dua gitu kan. Sisanya meleset gitu kan. Sisanya meleset. Yang diingat itu yang benar. Yang diingat itu yang benar. Oh nih peramal hebat nih, dulu pernah ngomong begini kejadian. Padahal dia ngomong yang lain itu nggak ada yang kejadian. Yang diingat yang
Satu. Yang diingat yang satu yang benar itu. Yang kebetulan benar gitu kan. Yang kebetulan benar. Nah inilah manusia seperti itu. Manusia seperti itu. Jadi meskipun banyak bohong, kalau ada satu yang benar, khusus dalam tukang ramal, itu akan diingat-ingat terus. Begitu. Baik, kita cukupkan di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang syarah dari hadis ini. Dan kalau tadi itu mufrodat ya, tentang syarah dari hadis ini dan eh, kaitannya dengan bab dan faedah dari hadis ini. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala biswab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.